Miss ulangi kembali. Oke, Miss ulangin ya. Tadi ada jaringan yang tidak baik. Saya ulangin. Trakea adalah, dengarkan dulu, bagian terpadu dari jalur napas dan memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru untuk pernapasan. Ya, nama lain trakea itu adalah batang tenggorokan. Ya, nama lain trakea adalah batang tenggorokan. Oke. Trakea atau batang tenggorokan adalah tabung berongga lebar yang menghubungkan laring atau pita suara. Nah, pita suara ke bronkus, ya, ke bronkus atau sampai ke paru-paru. Panjang trakea ini kira-kira 10 cm. Siapa yang punya penggaris? Coba lihat penggarisnya 10 cm. Itulah panjang trakea di dalam tubuh kamu, Melisenda. Dengarkan Miss dulu ya. Itulah kira-kira panjang trakea di dalam tubuh kita, 10 cm. Diameternya itu 2,5 cm. Nah, ini sangat penting sekali. Dia adalah tabung atau saluran, ya. Supaya kamu dapat bersuara, inilah perannya. Nah, begitu. Oke. Selanjutnya, ini mau menjelaskan yang namanya bronkus. Nah, bronkus, ini bronkus ya. Nah, bronkus adalah saluran udara. Bronkus adalah saluran udara dalam sistem pernapasan yang bertugas membawa udara. Pada saat kamu tadi menarik napas ya, bertugas membawa udara dari ke paru-paru. Coba Valeri coba bernapas dulu, ambil napas. Nah, jadi udara yang masuk ke dalam rongga trakea tadi disalurkan ke bronkus. Ya, begitu. Selanjutnya apa itu bronkiolus, Miss? Nah, ini adalah yang terakhir ya. Bronkiolus itu adalah cabang dari bronkus. Nah, ingat tadi apa tadi bronkus? Bronkus adalah saluran udara dalam sistem pernapasan yang bertugas membawa udara dari ke paru-paru. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Alveoli itu apa, Miss? Paru-paru. Nama istilahnya saja ya. Namanya adalah paru-paru. Alveoli namanya paru-paru. Ini gambar paru-paru. Selain itu, bronkiolus berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. Saat ini kamu sedang bernapas ya, Kensin, Tegar, Lionel, Devina, tapi kamu nggak sadar ya. Tanpa kita sadari, kita sedang melaksanakan pernapasan. Itulah ciri-ciri makhluk hidup. Ingat, ciri-ciri makhluk hidup adalah bernapas. Kira-kira seperti inilah gambar organ paru-paru kamu di dalam tubuh. Nah, jadi saran Miss, jagalah organ tubuh kita. Jangan sampai ada gangguan. Misalnya kalau sudah batuk, nanti bisa merusak paru-paru kita. Terus kalau kita menghirup udara kotor, misalnya udara asap rokok atau kendaraan bermotor, jauh-jauh gunakan masker ya, supaya udaranya masuk ke rongga hidung, nggak masuk ke paru-paru kita. Karena kan ini ada pertukaran udara maksudnya ya, oksigen dan karbon dioksida. Jadi harus bersih udara yang masuk ke dalam paru-paru kita. Oke? Nah, ini juga gambar paru-paru pada manusia. Sudah tahu gambarnya? Kenzo, Asmara, Darisa, Uli, Tristan sudah tahu? Di buku ada, ya, di buku ada di halaman 52. Tapi ini Miss perjelas supaya kamu tahu. Jadi semua siswa itu wajib menjaga tubuhnya, ya.
Jangan sampai ada gangguan atau kelainan ya yang berhubungan dengan faktor luar. Oke? Wah, ini cukup jelas sekali gambarnya ya. Sudah ya, sudah cukup jelas kan? Sudah tahu bentuk paru-paru, paru-paru kanan dan paru-paru kiri kamu. Oke? Jadi kamu menghirup udara yang segar, udara yang sehat di pagi hari. Jelas? Baik. Oke? Nah, ini adalah seorang siswa juga. Nah, pada saat menarik nafas, oksigen masuk ke dalam paru-paru. Oksigen itu udara bersih ya. Pada saat mengembuskan nafas, karbon dioksida, udara yang nggak penting wajib kita keluarkan dari rongga hidung juga. Oke? Sudah tahu ya. Nah, apa itu fungsi paru-paru, Miss? Sangat penting sekali bagi setiap makhluk hidup. Ya, khususnya kita manusia. Siapa tahu fungsi paru-paru? Nah, fungsi paru-paru yang pertama adalah pelindung organ lain. Dia melindungi tubuh, ya. Pelindung organ lain. Ini paru-paru kamu, Alfiono, yang ada di dalam tubuh kita. Ini juga Evelyn Ho. Beginilah kira-kira struktur paru-paru kamu, Evelyn Ho, di dalam tubuh kita. Nah, ya. Jadi fungsi paru-paru dalam tubuh tadi yang pertama apa? Pelindung organ lain. Maksudnya apa? Nah, dengarkan penjelasannya. Fungsi paru-paru manusia yang pertama sebagai pelindung organ lain seperti hati. Kemudian mengingat posisi hati terletak di bawah dua sisi paru-paru, jadi si hati ini dia nggak terguncang. Misalnya gini, kamu kan suka berlari-lari, benar nggak? Jadi posisi hati ini tepat berada di bawah paru-paru kita. Jadi kalau misalnya si hati ini ya, karena di bawah di bawah pas posisinya, jadi dia terlindungi oleh guncangan. Ya, ngerti ya maksudnya ya? Contohnya gini loh. Misalnya kamu bawa bendanya, misalnya bawa telur, nah, itu kan sensitif telur ya. Kalau kamu nggak melindunginya dari kain atau kardus, nanti dia kan kena goncangan kan. Nah seperti itu. Jadi si paru-paru itu melindungi organ lain, misalnya hati, gitu. Karena posisi hati tepat di bawah organ paru-paru sayang, bukan di dada. Itu perasaan. Kalau hati, organ hati ya. Coba kamu pegang perut kamu sebelah kanan. Coba semua siswa pegang perutnya sebelah kanan. Perut sebelah kanan, sisi kanan. Nah, itu posisi hati kamu di bawah, begitu. Oke? Nah, fungsi paru-paru yang kedua sebagai ciliaris eskalator. Ya. Maksudnya apa, Miss? Nah, dengarkan. Fungsi paru-paru manusia selanjutnya adalah sebagai ciliaris eskalator. Maksudnya adalah sebagai pelindung terhadap infeksi yang dibawa oleh udara yang masuk ke dalam tubuh. Segala kandungan berbahaya seperti debu dan bakteri akan terperangkap dalam lapisan lendir yang terletak di permukaan mukosa saluran pernapasan. Jadi dia sebagai eskalator, ya, pelindung terhadap infeksi. Tahu infeksi? Misalnya gini, udara kotor itu kan banyak di luar sana ya, misalnya asap rokok, asap kendaraan mobil, ya kan, asap ya. Jadi fungsi paru-paru ini sebagai pelindung terhadap infeksi atau udara yang masuk ke dalam tubuh. Jadi dia disaring, nah gitu ya, benar ya. Selanjutnya adalah fungsi selanjutnya sebagai respirasi. Respirasi itu bernapas. Ya, jadi fungsi paru-paru yang paling gampang itu untuk apa? Untuk bernapas. Oke, nama lainnya respirasi. Oke. Dalam rongga paru-paru terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Disinilah terjadi pertukaran udaranya. Oksigen atau udara bersih yang diambil paru-paru, kemudian kita keluarkan yaitu karbon dioksida. Ya.
Pertukaran tersebut dilakukan oleh bagian terkecil paru-paru, namanya alveoli. Oke. Manusia bernapas dengan cara menghirup udara melalui apa? Hidung, yang kemudian mengalir lewat tenggorokan. Semuanya pegang hidung dulu dong. Coba lihat. Miss mau lihat semua siswa pegang hidungnya dulu. Nah itu dia tempat yang awal untuk ambil napas dan rongga hidung. Oke, manusia bernapas dengan cara menghirup udara melalui hidung, yang kemudian mengalir lewat apa? Tenggorokan. Setelah sampai di alveoli, udara tersebut disaring menjadi oksigen, lalu dihembuskan berupa karbon dioksida yang merupakan limbah udara. Jadi karbon dioksida itu kita buang. Nah ya, lalu apa? Rongga hidung lagi, begitu. Ngerti ya? Jadi yang kita butuhkan adalah oksigen, udara yang bersih. Ya, udara yang kotor atau limbah udara itu kita buang. Namanya karbon dioksida. Kita buang dengan pakai apa, Miss? Kita buang melalui rongga hidung kembali. Oke? Selanjutnya, fungsi paru-paru sebagai tempat menampung darah. Fungsi paru-paru manusia berikutnya sebagai tempat menampung darah. Paru-paru dapat menampung darah dalam jumlah tertentu, tergantung dari kondisi tubuh kamu. Oke, fungsi paru-paru ini bisa berguna saat kamu melakukan aktivitas fisik. Ya, tapi yang berat fisiknya, misalnya olahraga. Siapa yang suka olahraga? Kami suka. Abel suka olahraga? Kuan? Suka olahraga nggak? Kaslin? Nah, dengarkan. Fungsi paru-paru ini bisa berguna saat kamu melakukan aktivitas fisik yang berat seperti olahraga. Karena paru-paru akan membantu jantung bekerja lebih efisien. Jadi, sering-sering berolahraga supaya paru-paru dan jantungnya sehat. Sudah paham? Siapa yang suka senam, olahraga senam? Nah, supaya sehat, sering-sering olahraga ya. Kenapa? Fungsi paru-paru sebagai tempat menampung darah. Oke. Selanjutnya, paru-paru manusia juga berperan untuk menyaring gumpalan darah yang terbentuk dalam pembuluh darah ya. Bahkan paru-paru berfungsi menyediakan aliran udara untuk menciptakan suara atau vokal ya. Siapa yang suka bernyanyi? Nah, ini sangat berperan ini paru-paru ya. Oke. Nah, jadi hari ini kita sudah bahas bagaimana alat pernapasan pada manusia, kemudian yang kita bahas tadi. Ingat, Miss ulang dari sini ya. Alat pernapasan pada manusia. Miss rincikan sini kenapa? Supaya kamu tahu bagaimana alat-alat di dalam tubuh kamu. Ada yang namanya laring, trakea, bronkus, bronkiolus. Oke? Nah, sudah Miss jelaskan apa itu laring, apa itu trakea, apa itu bronkus, apa itu bronkiolus, sudah Miss jelaskan. Oke? Beserta gambarnya. Nah, yang selama ini kamu nggak tahu, paru-paru itu seperti apa? Inilah gambar paru-paru yang ada di tubuh kamu. Oke? Seperti inilah gambar. Jadi Miss mau tanya dulu sama si Squall. Nah, ya Miss pilih dulu Squall. Squall. Halo Squall. Halo Miss. Halo. Coba kamu sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Bernapas. Bernapas. Oke, bernapas. Berbicara dengan bernapas, pertanyaannya adalah, squall itu bernapas dengan Paru-paru. paru-paru. Yang mana paru-paru squall? Ada berapa jumlahnya? 2. Ada 2, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Oke. Selain manusia, squall kan manusia ya. Kita semua kan manusia nih. Hewan apa saja yang bernapas dengan paru-paru?
Kodok. Kucing. Katak. Oke. Apa lagi? Anjing. Boleh. Apa lagi? Ayam. Yang pastinya adalah burung, kadal, katak itu bernapas dengan paru-paru. Oke. Thank you ya, Squall. Satu lagi. Jessica. Good morning, Jessica. Morning, Miss. Oke, Jessica. Coba kamu sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Bernapas. Oke, bernapas. Apa itu bernapas, Jessica? Menghirup dan menghembuskan udara. Sekarang Jessica coba hirup udara. Hembuskan. Hirup lagi. Tahan 10 detik. Tahan. Jangan langsung dihembuskan. Tahan dulu. Tahan 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hembuskan.